Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, gue bakal bahas soal KSN tingkat nasional tahun 2020 bidang ekonomi. Oke, dimulai dari soal nomor 1, 2, sampai 3 dulu. Soal nomor 1, pada saat kurva produk rata-rata mengalami penurunan, kurva titik-titik. Oke, ini berarti kita ke materi teori produksi. Produk rata-rata itu atau average product atau AP. Gitu. Nah, kita lihat di teori produksi. Kurvanya gimana? Kurvanya sumbu horizontalnya itu L, Weber, sumbu vertikalnya itu Q. Nah, terus biar mempermudah analisis doang, jadi TP-nya kayak gini untuk kurva. Di bawahnya nanti ada MP sama MP. MP motong sumbu horizontal atau MP sama dengan 0 pas TP-nya maksimum. Terus AP motong MP pas AP-nya maksimum atau istilahnya AP sama dengan MP ketika AP-nya maksimum. Terus ditanya ketika average produknya atau AP atau produk rata-ratanya mengalami penurunan, itu apa yang terjadi? Berarti kita ada di area yang ini, area sini. Kita lihat kalau di jawabannya yang D, yang A produk total mengalami juga menurun. Enggak ya, belum tentu. Karena di yang sini itu produk total atau TP-nya masih naik. Itu. Terus yang B, produk total maksimum. Produk total maksimum itu agak rancu sebenarnya. Karena ya aturan ibaratnya kayak produk total itu maksimum bukan gara-gara AP-nya turun, tapi produk total atau TP maksimum ketika MP sama dengan 0. Terus yang C, produk marginal mengalami meningkat atau produk marginalnya meningkat. Enggak ya. Justru ketika AP-nya itu turun, MP-nya itu udah turun duluan. Gitu. Terus yang D, produk marginal juga menurun. Nah, ini yang benar. Di antara yang lain ini yang paling tepat. Karena ketika AP turun, MP-nya juga turun. Ini AP turun, MP-nya juga ikut turun. Gitu. Terus yang E itu salah. Karena eh, ya memang benar gitu. Produk marginal 0 itu ketika AP-nya pas lagi turun. Tapi kan ketika kayak kurang tepat gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang D. Produk marginal juga menurun. Itu jawaban nomor 1. Terus jawaban nomor 2, untuk mengurangi biaya sosial monopoli atau kelemahan monopoli, pemerintah dapat melakukan pengaturan terhadap monopolis antara lain pengenaan pajak lamsam. Kebijakan ini menyebabkan titik-titik. Oke, gini yang cara-cara nomor 1 gua hapus dulu. Ini jawabannya yang D. Nggak usah ditulis ya. Nah, di sini dia bilang pajak lamsam. Pajak lamsam, jadi untuk pembahasan pajak di biaya produksi, itu kan sebenarnya hasilnya pajak tuh ada banyak. Cuman kayak disederhanain ke dua jenis pajak. Namanya pajak lamsam, ataunya pajak proporsional. Itu. Nah, bedanya di mana? Sesuai namanya, kalau pajak proporsional, kalau pajak proporsional, dia bakal meningkat ketika ada peningkatan produksi atau peningkatan Q gitu. Jadi dia searah ataupun ya nanti tergantung lah jenis proporsionalnya apa. Itu. Nah, tapi kalau pajak lamsam itu diibaratkan misalkan suatu perusahaan itu disuruh bayar pajak 500 juta, entah dia berapapun produksinya. Nah, berarti itu sejenis itu masuk ke jenis pajak lamsam gitu. Dia nggak terpengaruh dia mau produksi berapa, mau rugi mau untung ya dia tetap harus bayar pajak
500 juta. Itu namanya pajak lamsam. Jadi kayak langsung terus jumlahnya fix. Itu nah karena sifatnya yang fix tadi, dia bakal mempengaruhi fixed cost. Nah, kita lihat dari analisis biaya. Dia bakal mempengaruhi fixed cost. Fixed cost itu komponen dari TC kan, atau total cost. Berarti ketika fixed cost yang terpengaruh, maka TC juga terpengaruh. Ketika TC sama FC terpengaruh, maka AFC dan average total cost itu bakal terpengaruh. Yang nggak terpengaruh itu variable cost, terus marginal cost, sama average variable cost itu nggak berpengaruh. Kenapa MC nggak berpengaruh? Karena MC itu berubah akibat adanya perubahan di variable cost. Gitu. Karena sejatinya kan ya memang MC itu turun dari TC, tapi sebenarnya MC itu turunan dari variable cost atau istilahnya kan MC menggambarkan perubahan total cost gitu. Nah, padahal kan sejatinya kan yang berubah di total cost itu cuma si variable cost kan. Karena fixed cost itu nggak berubah, dia sifatnya fix gitu. Nah, berarti karena ada perubahan di fixed cost, total cost, average fixed cost, sama average total cost, maka kurva-kurva di antara tiga biaya ini itu yang bakal berubah gitu. Kurvanya yang bakal berubah. Berarti, nah, kalau di kurva biaya, dia ini kan biayanya meningkat karena ada lamsam kan. Karena ada lamsam, FC-nya meningkat, TC juga meningkat, AFC juga meningkat, ATC juga meningkat. Nah, peningkatan biaya ini itu menyebabkan kurva mereka itu geser ke atas gitu. Atau istilahnya naik gitu. Kalau kita lihat yang A, hilangnya eksploitasi pada monopolis itu enggak ya. Karena kita fokusnya ke analisis biayanya. Terus yang B, kurva biaya rata-rata dan kurva biaya marginal naik. Enggak ya, yang naik itu cuman kurva biaya rata-rata atau average total cost atau AC. Biaya marginal kan nggak berubah. Itu salahnya. Terus yang C, kurva biaya marginal naik, kurva biaya rata-rata tetap. Ini salah ya, harusnya kebalik. Kurva marginal yang tetap, kurva biaya rata-ratanya itu yang naik. Gitu. Oh ya, jadi. Nah, ini kan ada kurva yang nggak berubah kan. Tadi aku bilang variable cost sama marginal cost sama average variable cost itu kan nggak berubah. Kalau misalkan mereka komponen biaya yang nggak berubah, otomatis kurvanya itu juga nggak berubah atau tetap. Yang D, kurva biaya rata-rata naik. Ini benar. Terus kurva biaya marginal turun. Nah, ini salah. Karena kurva biaya marginal harusnya tetap. Karena dia nggak berubah. Nah, yang benar yang E. Kurva biaya rata-rata naik. Karena ATC-nya naik, AC-nya naik. Kurva biaya marginal tetap gitu. Karena MC-nya nggak berubah. Kalau misal digambarin di kurva, dia bentuknya bakal kayak gini. Ini Q, ini C. Terus ada ini average fixed cost. Sebenarnya nggak mesti kayak gini. Isinya kayak menyederhanain aja. Ini ada MC, ini ada AC. Di bawah AC ada average variable cost. Nah, karena tadi AC, ATC sama AFC itu meningkat, berarti dia geser ke atas. AC-nya geser ke atas, AC aksen, terus MA, average fixed cost-nya juga geser ke atas. AFC aksen. Gitu. MC sama average variable cost itu konstan. Jadi jawaban yang nomor 2 itu yang E. Terus nomor 3, index learner titik-titik. Oke, jadi index learner ini itu pengertian simpelnya adalah indeks yang bisa mengukur seberapa besar kekuatan suatu perusahaan dalam eh, dalam menguasai pasar atau mengukur market power-nya atau daya monopoli market power. Nah, rumus dari
Index learner itu apa? Rumus dari index learner itu IL sama dengan P dikali, sorry, tapi P min MC per P gitu. Nah, yang C itu dia per MC, itu salahnya. Kenapa yang C salah? Itu. Terus aturan dari index learner, dia nilainya itu antara satu sama sampai antara 0 sampai 1. Jadi ada di interval ini index learner. Nah, untuk yang nilainya 0 sama 1 itu bersifat ekstrim. Jadi index learner yang nilainya 0 itu cuma untuk PPS. Dan yang monopoli itu nilainya 1. Nah, monopolistik sama oligopoli ada di antara dua ini. Gitu. Nah, karena si monopolistik itu lebih mendekati pasar persaingan sempurna dan oligopoli lebih mendekati monopoli, jadi urutannya dari yang paling kecil itu PPS, terus monopolistik, dan oligopoli. Jadi urutannya gitu. Nah, yang A makanya jawabannya benar. Pada oligopolis, indeks learner pada oligopolis lebih besar dibandingkan pada perusahaan di pasar persaingan monopolistik. Gitu. Karena ya oligopoli itu kan lebih sedikit perusahaannya, terus kayak perusahaannya banyak, tapi yang punya kekuatan atau market power itu lebih sedikit perusahaan atau nggak terlalu banyak dibanding keseluruhan perusahaan yang ada di pasar. Terus yang B, perusahaan pada pasar persaingan sempurna eh, besaran indeks linernya 0 sampai 0,5. Salah, karena PPS itu udah secara teorinya di PPS pasti 0 gitu. Terus yang C tadi udah dibahas, yang D adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Ini salah, karena mengukur kemampuan perusahaan dalam menguasai pasar atau menggambarkan market power-nya. Terus yang E adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menentukan tambahan biaya yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah produksi. Ini salah ya, karena dia malah bahas penambahan biayanya. Jadi ini kayak lebih ke arah elastisitas biaya. Karena indeks liner kan mengukur kayak ngukur markup harganya itu seberapa gitu. Kan markup harga itu digambarin eh, selisih antara P sama MC. Jadi MC itu kan digambarkan sebagai biaya produksinya. Terus dijualnya sebesar P gitu. Jadi ada markup kan dari nilai MC-nya terus dijualnya seharga P. Itu ada markup harganya. Jadi yang E salah, harusnya menggambarkan eh, kemampuan perusahaan dalam memarkup harganya, harga jualnya. Jadi jawaban yang pas itu yang nomor yang A gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal nomor 1, 2, 3. Nah, sebenarnya ini disclaimer ya, karena kalau nggak salah ngelihat soal KS, beberapa testimoni soal KSNP itu agak berbeda tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya, karena ada banyak yang bilang itu agak lebih mudah katanya, terus juga agak apa ya, agak beda lah. Jadi bisa aja soal-soal yang kita bahas ini itu udah berubah tipenya dengan tipe-tipe yang tahun sebelumnya. Jadi ya ini sekedar tambahan aja buat kalian yang mungkin memang tetap mau nih belajar pakai soal-soal yang 2020 atau tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya tetap perlu sih untuk apa istilahnya untuk memenuhi pengetahuan basicnya tentang ekonomi gitu. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, kalau misalkan kalian perlu privat ataupun tutor, kalian bisa kok hubungin aku lewat apa? Lewat WhatsApp ataupun DM IG yang nanti aku taruh di deskripsi video. Oke, mungkin itu aja pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat. Eh, Terima kasih dan mau nonton. Nanti kita lanjut bahas soal berikutnya di video selanjutnya. Oke, terima kasih.